Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kami ada 3 kelompok. Yang pertama mungkin saya perkenalan dulu ya dengan kelompok saya. Saya Guru Seto Saputra. Di sini saya bersatu kelompok dengan Dimas Fitroni Fatahillah. Lanjut di kelompok berikutnya, Korozi. Saya Fakhrul Rozi dan kelompok saya Egi Maulana Ibrahim. Oke, kelompok selanjutnya boleh memperkenalkan diri. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sigit Satrio. Saya tag tim berdua dengan Nurul Indah Putri Agung. Oke, jadi di forum ini kami adakan sebuah diskusi untuk saling mempresentasikan dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan dari masing-masing kelompok, dan kelompok lain juga bisa memberikan sarannya ke tiap kelompok. Dan durasi untuk presentasinya 5 menit tiap kelompok, dan begitu juga sebisa mungkin 5 menitnya itu untuk kritik saran. Jadi satu kelompok itu kebagian 10 menit. 5 menitnya itu untuk presentasi 5 menit. Kemudiannya untuk sesi kritik dan saran dari kelompok lain. Mungkin bisa dimulai dari kelompok saya dulu, yaitu Guru dan Dimas. Baik, bismillah. Kami dari kelompok yang berdua, ada Dimas dan Guru. Di sini kami mengangkat sebuah UMKM, brand UMKM yang bernama Goes, dan produknya itu simping ketan Walangi. Nah, produk UMKM yang kami buat untuk packaging UMKM ini berupa produk makanan dan termasuk kategori cemilan. Ini produksi simping ketan wanginya berasal dari Purwakarta ya, karena merupakan cemilan khas daerah sana. Dan ini produksinya beralamat di Jalan Walangi, RT 1 RW 1, Cipaisan, Purwakarta. Jadi nama brandnya itu juga diambil dari nama jalannya, yaitu Walangi. Untuk komposisi dari si makanan ini dibuat dari tepung tapioka, terigu, tepung ketan, garam, gula, santan, dan kencur. Dan ada 6 rasa ya di produk ini. Nah, kenapa kami mengangkat produk UMKM ini? Karena kalau dilihat dari segi logo dan juga packagingnya masih kurang menarik. Jadi masih kurang, kalau untuk dipromosin tuh masih kurang, apa ya, orang tuh ngeliriknya kayak masih jajanan biasa lah. Nah, kami di sini ingin mengubah packaging dan mengubah logonya agar lebih menarik dan bisa dijangkau lebih banyak lagi oleh konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas strategi brandingnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk strategi brandingnya. Nah, jadi untuk strategi branding yang kami garap ini ada 2, yaitu redesign logo dan packaging. Nah, untuk redesign logonya bisa dilihat sebagai berikut. Dan untuk packagingnya ini, untuk packaging yang kami gunakan ialah mengubah kemasan yang selama ini dipakai. Jadi ya kita pakai kemasan itu yang food grade atau eco friendly. Jadinya gimana ya? Jadinya kita itu kayak pengen ngubah kemasan itu jadi yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan gitu, betul. Nah, untuk konsep branding yang digunakan pada packaging kemasan UMKM makanan kuliner khas Purwakarta yang bernama simping ketan Walangi ini dengan merek Goes nantinya menggunakan desain yang simpel, menarik, dan unik dan mudah dikenal oleh masyarakat. Nah, menurut riset kami ini, makanan ini itu belum ada untuk packaging yang menarik gitu, masih pakai plastik gitu kan. Jadinya kita pengen ngubah di sini pakai
kemasan yang berbentuk tabung silinder. Nah, untuk bahannya sendiri juga kita nggak pakai bahan plastik, pakainya kayak apa tuh, paper, karton ya, karton gitu. Untuk kemasan menggunakan tabung ini, menurut kami ini kemasan yang anti mainstream atau masih jarang dipakai untuk packaging. Untuk kemasannya sendiri menggunakan bahan karton tebal dan tidak menggunakan plastik ataupun aluminium untuk tutupnya. Jadinya kita juga untuk tutupnya nanti pakai karton juga, cuma karton yang tebal gitu. Tak lupa juga kami menggunakan paper bag tali yang juga terbuat dari kertas yang juga ramah lingkungan supaya untuk pakainya itu sendiri mudah dibawa kemana-mana. Jadi kan kalau misalkan pakai tabung silinder gitu kan susah ya dibawanya, nggak bisa ya ribet lah gitu kayaknya. Ya udah akhirnya kita nyiptain pakai paper bag lah gitu. Untuk elemen visual di dalam branding UMKM ini, kami juga tak lupa untuk memilih strategi jenis font, warna, posisi, layout, dan desain yang tepat, serta rebranding logo untuk identitas sebuah merek. Elemen visual yang menarik dan unik dalam branding dapat memberikan gambaran mengenai suatu produk dan mengkomunikasikannya kepada target audiens. Strategi yang kreatif dan menarik juga dapat diperlukan untuk mengacu kepada prinsip desain komunikasi visual. Pentingnya elemen desain untuk kemasan packaging diharapkan mampu meningkatkan UMKM sebagai strategi untuk produknya, menciptakan kemasan yang kreatif dan unik yang memiliki daya tarik visual sebagai wujud penciptaan produk untuk menghadapi ketatnya persaingan antar UMKM lainnya. Nah, berikut untuk referensi bentuk kemasan dan kemasan yang akan kami buat. Kurang lebih seperti ini untuk konsep ininya, packagingnya. konsep packagingnya. Oke, ada lagi mau disampaikan, Dimas? Udah sih cukup, mungkin bisa lanjut loh. Oke, mungkin dari kelompok kami segitu. Sekarang boleh dari kelompok lain, teman-teman buat ngasih saran ke kami. Mau nanya, ini yang tentang referensi bentuk kemasan ya kan. Ini kan yang ditampilin kan gambar visualnya nih kan kayak gelas gitu. Cuman emang yang terinspirasi dari sini tuh style desainnya gitu. Dua-duanya sih Bang. Dua-duanya bentuknya juga nantinya seperti itu. Ya kalau untuk style desainnya kayaknya sih nggak mirip-mirip banget, cuma paling lebih ke packagingnya. Packagingnya seperti itu ya. Berarti dari luar tuh tampilan si keripiknya itu nggak kelihatan ya? Kalau yang awal kan pakai plastik kelihatan tuh. Iya, paling enggak nanti kita kayak di luarnya itu kayak pakai nampilin ilustrasi foto simping ketannya itu. Simping namanya ya? Iya, simping ketan. Berarti desainnya tuh simple ya, minimalis ya? Iya, minimalis. Kenapa? Kan gini ya, kebanyakan makanan tradisional tuh kan dikenal masyarakat karena bentuknya desainnya kan seperti itu kan. Misalkan keripik atau kerupuk gitu kan bahkan cuman fotokopian doang gitu hitam putih. Cuman kan di benak orang tuh mikirnya ini murah gitu. Ini murah gitu karena coba kalau kita ke warung gitu kan ngelihat keripik atau jajanan warung yang biasa dibungkus-bungkus plastik bening tuh. Dengan packaging yang seadanya, fotokopi, dia ngeprint di A4, dipotong-potong. Itu kan kita mikirnya kan, wah ini jajanan murah gitu kan, 2.000 atau goceng. Cuma kan kalau misalkan kita kita rubah desainnya seperti ini kan, otomatis di benak konsumen mikirnya kayak ini mahal nih kayaknya nih gitu. Walaupun sebenarnya dalamnya panganan murah gitu. Mungkin nanti dari redesign packaging ini bisa merubah persepsi orang dengan atas si produknya itu. Jadi mungkin harganya juga pasti naik ya, mungkinan ya, dengan adanya packaging ini kan lumayan tuh cetaknya kan, yang sebelumnya cuma plastik, terus sekarang kayak lebih kompleks nih kan, kayak gelas karton gitu. Iya. Tapi itu udah sempat kepikiran? Itu masih kami ini sih Bang, masih kami pertimbangin untuk harganya. Ya. Soalnya kan rencananya juga kenapa dibikin desainnya lebih modern gitu sama minimalis, biar meranah ke orang-orang kayak kita lah,
yang masih pemuda gitu. Ya mungkin kan kalau pemuda kayak kita kan ngelihat jajanan yang cuman begitu doang, plastik, terus ada tulisannya kayak, apaan sih, males gitu kan. Jadi memperluas market lah ya. Nah iya, kurang lebih sih niatnya kenapa pengen dibuat kemasannya kayak gini, karena pengen ke ranah situ marketnya. Bagus sih overall sih. Ya tapi tadi juga bagus juga masukan yang terkait harga juga jadi pertimbangan sih buat kita. Sebenarnya kan gini ya kalau menurut gue ya. Ketika ini kan jatuhnya tugas ya, entah ini tugas satu UAS. Jadi ini briefnya kan brief ngambang gitu, fake, ini this is fake gitu. Jadi ini nggak berhubungan sama dunia nyatanya gitu. Kecuali kalau berhubungan sama dunia nyata gitu. Karena kendalanya, gue pernah beberapa kali bikin packaging, kendala utama tuh material sama biaya cetak, biaya produksi gitu. Jadi kadang tuh kalau kalian lihat di Behance, di tempat-tempat desain itu, desain cakep-cakep banget gitu. Tapi itu dia kebanyakan redesign gitu. Jadi mereka cuma mikirnya desain doang, nggak mikir sampai ini material ada nggak gitu, terus ini mahal nggak gitu. Cuman emang kadang itu yang dilupain gitu sama perancang packaging. Jadi ya udah mereka cuma desain bagus udah, terus ketika dicetak ya ini nggak bisa dicetak nih kayak gini, materialnya susah, terus bentuknya aneh gitu-gitu kan. Jadi ya keuntungan kita di sini ya kita bisa bebas sih, jadi nggak terlalu mikirin nanti materialnya gimana, nyetaknya gimana, cost-nya berapa kan gitu. Cuman kalau udah berurusan langsung sama dunia nyata itu pertimbangannya banyak tuh. Gitu sih. Oke. Oke, yang kelompok ngatur lagi. Oke, kalau emang gimana itu Ji? bentuk kerangka mungkin ya. Itu kalau saya lihat tuh kerangkanya kayaknya nggak nyambung tuh. Apakah emang seperti itu apa gimana? Dilihat dari bentuk contohnya gitu kan. Ini masih kan bentuknya rencana emang bentuk ember gitu ya. Jadinya agak melengkung ke atas gitu sih. Tapi dari segi apa Ji yang tadi masih kurang? Penutup. Penutup. Lebih apa? Atau ada yang kurang kah? Setahu gue gini deh, kalau dia bentuknya gitu tuh biasanya dia barang jadi. Jadi kayak misalkan kalian buka minum brand-brand SS cup gitu kan. Botolnya tuh dijadi. Jadi paling kalau misalkan mau dikasih label segala macam paling tempel, ataupun kalau emang mau dicetak kayak gitu melingkar gitu itu harus partai besar setahu gue sih. Jadi kayaknya kalau UMKM tuh cukup berat ya cost-nya kalau menurut gue, kalau di dunia nyatanya ya. Iya. Gitu sih paling. Ya untungnya aja ini nggak sampai cetak gitu. Mungkin kalau sama ini sih paling kalau memasukkan ukurannya ditambahin ini dimensinya berapa nih, diameter. Bayang nih gedenya semana gitu. Gue pun gak gue cantumin gitu. Oke. Tadi. Siap. Iya sih itu. Bayang nih ukuran juga tuh. Karena kan di sini rancangan packaging ya. Sebenarnya nggak sampai final gitu bentuk desainnya, tapi packagingnya bakal gimana gitu. Ya setidaknya ukuran lah ada gitu. Ya, cuman produk ini ya kita berhayal aja lah ya. Anggaplah ini di dunia nyata gitu. Produk ini bakal didistribusiin di mana tuh? Kayak di warung kah, di supermarket, atau emang online atau gimana nih pemasaran? Atau di toko aja gitu, diletakin di toko di Talase. Boleh Dimas dulu jawab. Itu juga masih kami pertimbangin Bang. Mungkin kita targetnya itu lebih ke kayak toko oleh-oleh gitu sih. Soalnya ini kan soalnya kan ini kan lebih ke kita sebelumnya ini kan produknya dari toko oleh-oleh. Jadi mungkin kita masih naruhnya itu masih kayak di toko oleh-oleh gitu. Belum kayak ke warung-warung kecil kayaknya belum. Oke. Cuma paling yang diperhatiin itu ntar kayak komposisi sama BPOM-nya, terus ya kan biasanya suka ada tuh di baliknya tuh ingredient. Halal apa enggak ya? Iya. Karena kalau misalkan ngedesain itu kadang juga kita harus mikir ini nanti mau ditaruh mana nih gitu. Kalau misalkan ini di supermarket gitu, di misalnya Indomaret, Alfa gitu, itu kan dia bakal punya pesaing dong, kiri kanannya kan. Kalau lihat rak-rak itu kan kiri kanan kelihatan tuh, ini ditaruh di tempat snack-snack gitu kan. Soalnya kemarin gini gue pengalaman ya, gue lagi ke Indomaret mau ambil duit di ATM,
sebelah ATM tuh kirinya ada rak-rak susu anak bayi kan. Terus ada gue lihat satu tuh yang mencolok perhatian gue, susu Agen kalau nggak salah mereknya. Pas pertama kali gue lihat, nih desainer ngasal banget nih bikin nih. Soalnya kan susu-susu lain bagus nih kan, ada foto anak kecil ya kan, terus ada elemen-elemen desain kan, wah keren lah pokoknya gitu. Terus gue mikir ini bikin ngasal banget, dia cuman bikin blok biru sama tulisan putih, udah. Sama bawah-bawahnya ingredient segala macam. Jadi cuman biru sama putih doang gitu. Terus gue mikir ini desainernya malas apa gimana sih gitu. Dan itu nggak konsep minimalis, beda lah minimalis sama nggak minimalis gitu. Kayak apa ya, kayak kekurangan elemen gitu. Cuman di satu sisi gue mikir, ini kalau dijajarin di rak, dia paling kelihatan sendiri gitu. Paling nyolok sendiri gitu. Yang lainnya ribet kan tuh, warnanya warna-warni lah, banyak elemen lah. Cuman karena kesimpulannya dia tuh jadi orang langsung lihat ke situ. Ini biru sendiri nih nongol nih. Itu kalau ditempatin di supermarket, kadang kita harus mikir gitu juga sih. Jadi entitas pembeda gitu, kayak gimana caranya produk kita langsung dilihat oleh orang gitu. Ketika orang tuh pertama kali ngelihat rak-rak itu kan, itu kadang suka kepikiran juga tuh. Beda hal sama kalian jual di toko kalian sendiri gitu, ya kan kalau tadi kan bilang di tempat oleh-oleh kan pasti juga kiri kanannya bakal banyak tuh misalkan jajanan-jajanan apa gitu. Cuman overall kalau emang desainnya seperti ini, menurut gue udah cukup mencolok, cukup modern gitu dibandingkan sama mungkin brand-brand lain yang cuma ngandelin fotokopi doang logonya gitu kan. Udah cukup menarik sih, bagus sih. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh lanjut ke kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Maulana dari kelompok Samarozi ingin menerangkan presentasi dari produk UMKM yang kami pilih. Kami di sini memilih brand UMKM dari genrenya makanan ya, kuliner itu dari Martabak Bangka. Kami di sini memilih UMKM Martabak Bangka Akim. Konsep branding yang kami akan berikan itu Ini harusnya Egy masukin ininya nih, produknya nih biar kelihatan UMKM apa. Jadi di sini kami memilih brand UMKM yaitu Martabak Bangka Akim yang secara dari konsep desain dan brandingnya itu menurut kami sangat kurang sekali ya dari segi kemasan, dari segi promosi dan lain-lain. Oleh karena itu kami ingin meredesain dan merefresh sehingga brand UMKM ini layak untuk dipasarkan. Kenapa begitu? Karena brand UMKM ini cukup memiliki banyak peminat dan follower ya di Instagramnya. Oke, baik, dilanjut ke bawahnya aja, Ruh. Kami juga memiliki konsep-konsep dan juga misi-misi atau ide yang menjadikan desain yang kami akan buat ini layak untuk menggantikan yang original sudah ada. Dari misi akan menambah harga, dari segi visi akan kami mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang memiliki kualitas terbaik di kelasnya, ditunjukkan dari background atau gambar-gambar yang ada pada kemasan. Lalu kami menyediakan menu-menu gambar yang lezat, namun tidak mengesampingkan kandungan gizi agar masyarakat tetap bisa sehat. Lalu kami tidak akan berhenti berinovasi memberikan produk sesuai dengan selera kaum muda dan mudi sehingga tidak akan ada kata bosan. Selanjutnya ide-ide yang akan mewakili pembuatan kemasan, yaitu memberikan harga jual. Sepertinya koneksi saya tidak lancar, jadi bisa dilanjutkan ke Fahru Rozi aja. Jadi berarti Bisa, Bet. Mana Ruh tadi Ruh? Oh, gelap. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Nah, ini beberapa contoh kemasan atau packaging
sebagai referensi dari kemasan martabak bangka yang bakal kita gunakan. Nah, kita lanjut ke ini, apa namanya, gambar yang setelahnya. Nah, berikut ini contoh-contoh bentuk kemasannya. Ada yang penutupnya cuma sedikit, ada yang tanpa penutup, ada yang penutupnya full gitu ke dalam. Nah, terus di bawahnya lagi ada contoh kerangka, karena ini kan lebih mengarah ke packaging ya. Ini pilihan pertama ada shallow box ya, yang seperti yang tadi ada di contoh gambar, jadi penutup samping kanan kirinya nggak ada, depannya pun sedikit. Nah, terus lanjut ke yang kedua, Ruh. Nah, yang kedua itu kotak dengan penutup lepas. Jadi antara penutup sama tempatnya itu lepas gitu, nggak nyambung kerangkanya. Terus yang ketiga, nah ini kotak dengan penutup. Ini yang biasa sering kita jumpai lah di martabak-martabak sekitar kita ya. Tapi ini agak lebih beda dikit aja. Jadi di sini yang ketiga, ini kemasan yang kita pilih. Jadi ada penutup sampingnya, jadi kanan kiri sama depan itu ada penutupnya. Kenapa kita milih yang ketiga ini? Karena kita ngelihat dari penggunaan ya. Biasanya kalau beli martabak itu kayaknya nggak ada dah yang beli terus habis itu langsung makan di situ. Rata-rata take away ya. Kalau beli martabak itu kita bawa ke rumah. Sedangkan kita bawa rumah itu ada yang ditaruh di plastik atau ada yang langsung di jok, ada digantungin aja. Nah, kita melihat dari situ, makanya kita milih packaging yang jenis ketiga. Jadi yang ada penutupnya kanan kirinya. Jadi bisa kita tambahin nanti ada tali supaya kalau misalnya di bawah itu sedikit lah kemungkinan tumpahnya. Lihat karena ini kan masakannya lumayan berat juga martabak itu. Dengan packaging yang berbahan kertas. Mungkin lanjut, Ruh. Nah, ini contoh kerangkanya yang bakal kita taruh itu ada apa aja. Mungkin nanti di bagian atas itu ada gambar martabak. Sebelah kanan, di bagian sebelah kanan ya, agak gede. Jadi gambarnya ini disesuaikan. Jadi ketika martabak manis, gambarnya martabak manis. Ketika martabak telur, kita gunakan gambar martabak telur. Dan di sebelah kiri ada logo martabaknya ya, brandingnya martabak Hakim. Mohon maaf karena ini masih kerangka ya, jadi belum ada gambarannya, masih tulisan beserta informasi kontak. Jadi martabak Hakim ini bisa dipesan online nggak sih sebenarnya? Apa harus datang ke tempat? Jadi di situ nanti ada informasi kontak WhatsApp atau GoFood. Di kanan atas ada jenis tulisan ya, tulisan martabaknya. Nah, buat di samping-sampingnya kita di sini lebih di apa ya? Konsepnya nggak terlalu memakai banyak elemen ya. Jadi kita fokusin di bagian atas. Jadi di bagian samping polos beserta motif-motif aja. Di bagian belakang atau depannya pun nggak ada. Jadi desain elemen-elemennya hanya ada di atas. Karena fokus buat menarik pelanggan di bagian atas saja. Mungkin segitu aja sih konsep dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin kalau ada tanggapan, kritik, saran bisa disampaikan. Sebenarnya kalau gue mau jabarin sih panjang ya. Maksudnya gue mau persingkat aja ya. Coba balik ke atas dah. Ini sih masukan. Kalau tadi gue notice ada visi kan. Ada visi dan itu gue nggak tahu itu lu emang merancang sendiri atau itu kopas.
Cuma di situ lu menghadirkan produk yang memiliki kualitas terbaik di kelasnya gitu. Cuman kalau emang ini masih rancangan gitu, slide-nya ya gua harap sih nanti slide-nya tuh bisa mewakili apa yang kalian tulis gitu. Ketika kalian bilang menghadirkan kualitas terbaik di kelasnya, desainnya, berarti interpretasi awal slide-nya pun menarik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini gua nggak nemuin style desain kalian yang mau dipakai apa gitu. Kalian cuma fokus pada bentuk packaging-nya gitu. Cuman gue masih belum bayang, ini nanti style mau gimana? Mau klasik, minimalis, atau kayak gimana? Nah itu perlu ditambahin. Paling kalau mau dipisah 2, referensi bentuk packaging sama referensi style design gitu, kalau emang mau dipisah gitu. Terus yang berikutnya, itu penting banget masukin profil UMKM-nya, dan itu tercantum logo sama produk yang dijual apa gitu, biar kita bisa kebayang gitu, karena kan kita masih di kafe ya, kita bermain dengan visual ya, interpretasinya dari mata gitu. Ketika kita nggak bisa lihat bentuk gambarnya, kita agak kesulitan gitu. Oke lah di situ ada tulisannya, cuman tulisan kan menurut gue cuman tambahan lah gitu. Karena visual yang lebih menarik untuk mudah dimengerti gitu. Jadi tampilin aja gitu produknya, logo awalnya gitu. Entah itu logo mau dari desain atau enggak, penting ditampilin itu sih. Yang berikutnya packagingnya strukturnya udah bagus sih, itu udah sampai kepikiran ke situ-situ, ini tempatnya di sini, tempat sini, udah oke sih menurut gua. Itu aja sih dari gua. Oke, terima kasih Bang Sigit masukannya. Kalau itu sih berarti dari yang ini kan ada 4 contoh nih. Berarti yang dipakai yang ini ya? Pilihan ketiga yang ini bukan sih? Atau Kanan atas itu yang ketutup ya. yang ini yang dipilih? Iya, mungkin karena apa ya, kekurangan ini sih, visualisasinya ini. Nambah dong satu lagi. Itu misalkan tadi kan di bawah tuh ada struktur-struktur banyak tuh. Terus ada yang dipilih satu kan. Nah, dari struktur itu kan nggak kelihatan tuh yang struktur ini ntar jadinya kayak apa. Mungkin bisa yang digambar ini nih 4 struktur ini ditampilin kecil, di atasnya struktur itu gitu. Jadi packaging yang udah jadi. Contoh jadinya ya Bang ya. Contoh jadinya, jadi bisa kebayang gitu. Oh, ntar jadinya kayak gini gitu loh. Jadi bisa membantu lah. Jadi imajinasi kita nggak terlalu liar gitu. Iya. Mungkin itu sih apa kekurangannya sih kita ya. Apa namanya, visualisasinya kurang. Ya karena kan masih konsep Iya. kan. Taruh Oh, belum ya? potong aja Ji, yang nggak penting-penting. masih masukan Ji. Iya, silakan. Kan kalau ini pengalaman ini kan martabak ya. Ini kan martabak, kalau pengalaman gue beli martabak itu mau manis ataupun telur kan biasanya kan kadang suka rembes gitu ya, suka kayak apa sih, minyaknya atau yang manis-manisnya gitu suka kayak apa sih ya, kayak mau tumpah-tumpah gitu Toppingnya. toppingnya gitu. Mungkin lo ada kayak ini nggak, kayak apa untuk gimana supaya kemasannya itu aman gitu, maksudnya bukan aman sih, kayak gimana ya, kayak bener-bener terjaga gitu isinya. Kan kadang-kadang kalau pengalaman gue sih gitu, keseringan rembes gitu untuk kemasannya. Kan tadi pakai bahan kertas, nah itu kertasnya kertas apa gitu, apa masih kertas yang sama pada jenis martabaknya yang pada umumnya apa gimana gitu. Itu kalau pengalaman dari diri gue sih gitu. Soalnya kalau misalkan di martabak keseringan tuh kayak minyaknya itu atau toppingnya itu pada ya gitulah, apalagi kan take away ya. Nah, iya. Belum kepikiran sampai segitu sih sebenarnya. Cuma ada satu hal yang kayak, jadi kan kalau misalnya langsung biasanya nih yang nggak tahu ada yang ada atau ada yang enggak. Jadi sebelum ditaruh di kemasan aslinya itu ada kayak plastik gitu, kertas plastik apa namanya? Oh Belum nemu sih. Oh iya. di bawahnya buat itu. biar Iya. si minyaknya kalau misalnya basah itu nggak ke kertas gitu. Mungkin nanti Iya. visualisasinya gimana belum tahu sih. Iya, walaupun juga ada kayak kan biasanya kayak kemasan martabak juga kayak ada plastik-plastiknya gitu. Nah, itu juga kayak masih tetap rembes gitu minyaknya. Jadi apa? Kardusnya jadi melewat gitu Iya, ya. karena jadi melewat gitu, betul. Sama ini juga Jadi, karena hawa panas ya dari iya, mungkin makanan. panas kali ya. Nah, mungkin lo ada ini nggak kayak
Paling Inovasi. material itu mah, Ubahnya gitu. Iya, materialnya, lebih pemilihan materialnya, bahannya. lebih ke Soalnya setahu packagingnya. gue tuh ada kertas yang dia lapisannya tuh ada lapisan plastiknya di bagian dalam. Mm-mm. Jadi biasanya warna coklat. Jadi bagian luarnya yang bisa kecetak, tapi bagian dalamnya nggak bisa kecetak. Dan itu dalamnya ada plastiknya gitu, setahu gue. Nah, Nurul mungkin tahu tuh, dia orang cetak. Nah iya, tetap kadang juga tetap ngerembes-rembes juga gitu. Itu sih mungkin masukan dari gue. Mungkin biar caranya biar nggak rembes gitulah minyak-minyaknya gitu, biar maksudnya orang bawanya sampai rumah atau ngasih ke orang gitu enak gitu, nggak rembes gitu. Mungkin alasnya ditebelin atau gimana, mungkin untuk lebih ke packagingnya aja sih gitu, Lebih ke materialnya ya. materialnya. Material, ya. Iya. Cuma kayaknya kita nggak berurusan sama material, gitu. Jadi lebih Iya sih. mungkin Pangga Bisa lebih Iya sih. menyuruh kita berdiskusi itu ngebahas tentang ini konsepnya apa gitu, desainnya mau kayak gimana gitu kan, rancangan. Jadi kayak Iya sih. Yang gua dari tangkap sudut tuh pandang DKV gitu, dari sudut pandang DKV. kerangka ininya loh, kerangka desainnya gimana. Ya, Ketika diaplikasikan gimana sih. Lebih kayak gitu Ya. sih yang gue ya. tangkap. Tapi kalau gua tangkap juga kayak lebih nyuruh, iya sih benar, lebih nyuruh ke packagingnya juga, lebih ke sudah ini packaging mau kayak gimana gitu, style desainnya gimana gitu-gitu, untuk Ya. bentuknya juga. Karena kan pasti tujuan kalian merancang ini harus jauh lebih baik dari sebelumnya kan. Kalau hasilnya masih sama aja dari sebelumnya kan kayak buat apa gitu kan. Jadi itu sih poin pentingnya. Jadi kita dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Inovasi. Yes. Oke, ini cukup atau masih ada lagi? Oke, Raji, boleh tutup. Oke, sekian dari kelompok saya, Fakhrul Rozi, dan rekan saya, Egy Maulana Ibrahim. Selanjutnya dilanjut ke kelompok berikutnya. Wait. Thank you Roji dan Egi. Ya, udah masuk. Kepotong lu. Selamat pagi, siang, sore, malam mahasiswa DKV 3. Saya Muhammad Sigit Satrio dan Nurul Indah Putri Agung, tag team di sini ingin membahas tentang konsep packaging dari kita. Untuk tab pertama akan dibahas oleh Mbak Nurul. Silakan, waktu dan tempat. Persilakan. Di sini kita ambillah itu adalah brand UMKM kuliner yang menjual berbagai macam minuman, gak cuma hanya kopi tapi non kopi juga. Selain minuman, nantinya ini akan menyediakan menu makanan dengan harga yang cukup terjangkau. Telah berdiri sejak 1 Oktober 2021. Segmentasi pasarnya itu remaja dan dewasa. Ide awal pembentukan brand ini mengusung konsep modern dan berharap bisa bersaing dengan produk asing yang sudah beredar di pasar Indonesia. Lah merupakan singkatan dari Loud and Happy. Pembentukan brand ini menekankan sifat anak muda yang sering bercengkrama dan tertawa. Citra yang ditampilkan brand ini adalah energik, ceria, dan segar. Lanjut. Ya, untuk brand ini, konsepnya ini yaitu street art. Street art itu adalah konsep yang nantinya akan kita usung dalam pengaplikasian gaya desain packaging dari brand ini. Pemilihan konsep ini sejalan dengan segmentasi yang dituju, yaitu generasi muda yang energik, ceria, dan banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Rancangan ini adalah tentang bagaimana sebuah brand dikenal dengan ciri visual unik yang mudah diingat, nggak hanya sekedar dikenal keren dan bagus, namun mempunyai tempat yang baik di benak para konsumen. Untuk packagingnya sendiri akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Sigit. Bang, maaf Bang, masih di mute. Belum Di-mute, dibuka Bang. itunya. Oh iya, lupa tadi ada dangdut lewat, jadi saya mute. Jadi ke page 3 dulu deh. Dangdut. Jadi kan, iya, mungkin di benak kalian ada pertanyaan, ngapain sih pakai street art gitu kan? Soalnya gini ya, pertama kali kita ngambil brand UMKM ini kan ini dari saudara Nurul. Jadi kita lihat tuh logonya nih
kayak nggak asing gitu. Jadi gue pernah berkecimpung di dunia graffiti cukup lama dan ngeliat logonya ini mirip sama salah satu komunitas graffiti di Jakarta dan gue berpikir ini dia terinspirasi dari situ. Karena dari inspirasi itu mungkin akan sangat cocok jika kita menerapkan konsep street art di konsep packaging atau konsep branding dia. Jadi street art sih lebih cenderung ke seni visual atau graffiti jalanan yang biasa diaplikasikan di ruang publik. Dan memang terkadang dia mendobrak aturan-aturan yang dianggap dan kadang dianggap vandal gitu. Jadi kayak sampah gitu mungkin di tembok. Cuman dari sampah itu yang di mata masyarakat sebagai vandal, kita kan ngelihatnya sebagai seni gitu. This is art gitu. Jadi ketidakaturan yang bisa kita lihat secara keseluruhan itu jadi art gitu dan ini cukup unik gitu dan kenapa kita ngambil konsep street art itu. Oke, next. Nah, ini inspirasi dari packaging nanti yang akan kita buat. Jadi ini inspirasi stylenya, style desainnya. Jadi ada 3 contoh branding yang mengusung konsep street art. Kalau bisa kita lihat itu dari teori Gestalt ataupun prinsip-prinsip desain ini masih cenderung kayak acak ya, acak tidak beraturan, fontnya tuh miring-miring, banyak coretan-coretan. Jadi seperti tembok yang diaplikasikan di packaging. Jadi kita lebih menekankan ke entitas ya. Entitas tuh apa sih? Entitas tuh unsur pembeda dari sebuah brand gitu atau packaging. Jadi bila semua brand saat ini berlomba menuju ke arah konsep minimalis, modern, yang elegan, kami mencoba sesuatu yang beda dan kami akan memutus ekor plagiasi konsep mainstream tersebut ya. Jadi bahasanya agak satir ya. Jadi kalau gue lihat gini, ketika kalian ngecek ketika kalian buka Behance atau Dreamstyle atau Pinterest segala macam itu kalian bisa lihat konsep zaman sekarang yang hampir mirip semua, minimalis, clean, apa namanya, penggunaan font yang modern gitu, cuman bagus gitu, bagus, cuman pembedanya apa gitu, apa yang unik dari mereka gitu. Ketika semua brand itu konsepnya mirip, walaupun itu bagus tapi terkadang jadi sesuatu yang mainstream gitu. Jadi kita mencoba sesuatu yang baru, kita mendobrak semua itu dengan gagasan kita langsung street art gitu dan mungkin beberapa brand sudah pernah menggunakan street art dalam konsepnya, cuma kebanyakan itu dia kolaborasi. Jadi misalkan brand A kolaborasi dengan street art apa. Jadi dia ada satu season menggunakan packaging street art sebagai packaging brand tersebut. Cuman itu enggak, dia hanya seasonal, enggak permanen dan kita mencoba, mempermanenkan si konsep tersebut. Jadi kayak brand image-nya itu ya street art gitu, karena street art identik dengan anak muda gitu. Kalau kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya tuh di zaman gue SMP, gue sering nonton MTV kan di Global TV tuh, itu gue sangat suka karena sesuatu, apa ya, konsep musik, urban, graffiti segala macam dan itu benar-benar itu anak muda banget gitu dan gaya visualnya ya acak-acakan gitu, pilok dan segala macam, cat, sesuatu yang warnanya shocking itu tuh menurut gue mencerminkan anak muda dan UMKM-nya ini ya kopi gitu dan zaman sekarang kopi ya jadi dengan anak muda. Mungkin memang dewasa ada cuman nggak terlalu banyak, mungkin mayoritas target audiensnya ya remaja, sorry. Oke kita ke bawah lagi, ini nih ide ide stylenya dan ini struktur desainnya. Jadi kita rencana sih mau bikin tiga jenis packaging ya. Jadi emang ini strukturnya masih kasar banget, belum ada ukurannya, belum ada detail-detail apapun. Jadi masih benar-benar kerangka dasar gitu. Jadi ada 3 jenis nih. Dan kita tampilin juga hasil jadinya kira-kira seperti itu. Yang pertama yang paling kiri itu dia kayak bentuk cup kopi. Nah, cup kopi ini sebenarnya lebih cenderung ke arah apa ya, minuman yang panas ya. Eee, Cuman nantinya juga kita, mencoba ada 2 jenis gitu, cuman emang belum saya tampilkan di sini. Ih, iyalah saya. Eee, jadi nantinya rencana sih bakal ada 2 untuk cup minumannya, jadi ada yang hot dan ada yang ice. Dan itu dia sistemnya tuh kayak ditempel gitu,
melingkari si cup-nya. Jadi cup-nya tuh udah ada gitu. Jadi kita nggak perlu desain cup-nya lagi. Di cup-nya udah jadi, kita tinggal tempel, kelilingin sama packaging. Dan konsep packaging-nya mungkin nggak jauh-jauh beda sama desain slide yang kita tampilkan di sini. Lebih cenderung ke arah pilok, sesuatu yang tidak aturan tersebut. Berikutnya itu kayak ada jadi ini kan kadang kalau kita lihat tempat-tempat kopi atau minuman segala macam kan itu lebih cenderung ke anak muda, pacaran gitu kan berdua, nongkrong. Nah, kita milih ini karena misalkan dia, beli beli kopi atau minuman itu misalkan di take away. Jadi misalkan pacaran itu pasti dia beli 2 dong gitu kan. Entah dia minum di taman atau di tempat lain gitu. Nah, kita rancang packaging-nya aja 2. Jadi satu tentengan tuh berisi 2 minuman gitu. Dan ini, untuk konsepnya sih masih sama, street art juga, cuman nanti kita masih rancang juga untuk, bentuknya, isinya apa aja gitu. Cuman ya overall sih seperti ini lah tampilan keseluruhannya. Berikutnya yang paling kanan itu, itu minuman apa ya, botol, itu minuman botol juga. Ini mungkin, lebih banyak ya, liternya tuh lebih banyak, lebih besar daripada si gelas itu, dan dia tuh packaging-nya tuh kayak hanya ditempel aja gitu, pakai stiker atau sejenisnya itu ditempel melingkar seperti itu. Jadi, kalau untuk ukurannya mungkin nanti bisa kita lengkapin lagi, jadi biar kelihatan dimensinya, skalanya, gitu sih. Kalau untuk tugas yang terakhir di brief tuh cuman sampai sini sih, cuman overall untuk, konsep sampai terakhirnya kita udah kebayang, cuman memang belum bisa kita tampilkan karena emang keterbatasan slide yang, hanya 5 slide yang bisa kita bahas. Gitu sih kalau dari kami. Ya mungkin kalau ada masukan silakan, kritik silakan, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Terima kasih, sekian. Oke, terima kasih Bang Cid dan Nurul. Bang. Oke, Berarti bagaimana? pengaplikasian desainnya hanya di ini aja Bang ya? Di itu stiker itu lah. Sama yang diangkat itu. Ya, mungkin kalau yang untuk yang sebelah kiri itu dia kan karena botolnya cupnya sudah ada, jadi kenapa kita memilih botol cup yang sudah ada, karena ini UMKM ya, jadi mereka juga pasti memikirkan biaya yang mereka keluarkan ketika mereka harus membuat botolnya juga gitu, membuat ya tempat gelasnya juga gitu. Jadi kan emang biasanya udah banyak tuh yang cup-cup itu jadi tinggal kasih stiker aja tempel. Mungkin nanti pemilihan materialnya seperti apapun kita masih mikirin juga, tuh. Paling yang bikin dari nol banget yang tengah, itu karena dia kan kayak semacam karton gitu, cuman kartonnya paling pemilihan bahannya yang waterproof ya, jadi kalau kena basah dia nggak hancur gitu. Itu sih. Ada lagi saran-saran? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Itu Dari kelompok. untuk yang struktur desainnya kan ada yang tengah itu ya. Itu kalau misalkan yang beli cuma 1 orang gitu Bang, misalkan jomblo orangnya gitu. Iya. Maksudnya itu hanya untuk orang yang pacaran doang atau emang ada buat yang 1 orang gitu? Oh gitu, oke. Sebenarnya sih kemarin rencananya tuh kita, hampir 5 packaging yang bakal kita bikin, cuman emang karena keterbatasan waktu udah mepet juga ini ngerjain cuma 2 jam, ya udah kita bikin ini dulu, entar sisanya kelengkapannya nyusul. Jadi emang rencananya juga kalau emang dia beli 1, dia nggak pakai karton ini, dia cukup pakai plastik biasa aja, cuman plastiknya itu ukurannya sesuai sama si gelasnya, gitu. Jadi nggak diskriminatif lah, maksudnya nggak dikasihin plastik gitu. Cuman nggak lebih eksklusif yang pasangan gitu kan. Oh iya. Gitu. Biar memotivasi punya pasangan, Dim. Iya bisa. Nah kalau misalkan pakai yang tengah itu ya Bang, kalau misalkan kayak gitu nggak gampang jatuh nantinya gitu kalau misalkan Taruh di motor ya. kalau di motor atau kan kadang kalau naik motor kan suka ugal gitu ya. Soalnya Iya takutnya jatuh apa gimana kan. ada polisi Iya. tidur. Betul sih, kalau kita pikir ke arah situ pasti benar, karena misalkan logika kita cantolin di motor kan, pasti guncang-guncang kan. Itu masih kita evaluasi lagi sih nanti uji kelayakan lah. Cuman kalau untuk materialnya insya Allah ini kuat, jadi nggak akan jeblos gitu. Jadi pemilihan bahan juga yang agak tebal sama yang di waterproof bagian dalamnya.
Cuma kalau untuk ditaruh di motor, dijatuh apa enggak ya. Cuma ini lebih ke ini sih hand carry, jadi kayak dia di tank-tank gitu, lebih cocok di tank-tank gitu. Iya. Mungkin bisa aja kalau dia pakai itu dikasih plastik lagi, jadi yang ditentengin plastiknya. Sorry dia bukan Mungkin nanti plastik, pakai ini paper bag, paper bag paper gitu. bag ya, iya paper bag karena Oh, kita paper eco bag, friendly ya, iya. iya paper bag. Oh, berarti pakai dua ya, paper bag sama plastik juga. Sorry plastiknya enggak, paling paper bag aja, cuma Plastiknya paper enggak. bagnya, iya paper bagnya ada yang kecil, ada yang gede juga. Oh, oke oke. Sama ini sih itu kan dia kan punya 10 kalau nggak salah, 10 varian rasa ya. Hmm. Nantinya juga kemungkinan si desain gelasnya itu juga akan mengusung 10 warna yang berbeda gitu. Jadi mungkin elemennya sama, cuman ambience warnanya juga bakal berbeda-beda untuk membedakan oh ini varian yang ini varian yang itu. Itu untuk yang gelas. Oh iya, iya. Berarti tiap rasa desainnya beda-beda gitu ya? Mungkin elemennya tetap sama, Oh, cuman elemennya. kayak di recoloring aja gitu. Oh, di coloring. Coloring aja. Sih. Paling ini Bang, Kalau- yang buat pembeda ya, kan tadi Mm-mm, bilang ada yang hot, ada yang yang dingin dingin. ya. Ya. Nah, saran sih mungkin lebih, kenapa nggak yang sebelah kanan itu, yang botol. Jadi ketika yang dingin itu packagingnya pakai yang kanan. Karena Oh yang tadi botol itu. mungkin belum, yang versi buat yang dingin belum ditampilkan kan. Ya mungkin sekarang biasanya ngelihatnya kalau misalnya minuman-minuman dingin ya lebih ke yang sebelah Botol. kanan. Ya, betul sih. Mungkin masukkan sih. Cuma kalau kita bisa balik ke slide nomor 2, coba baru. Nah itu dia kalau yang botol tuh dia sebenarnya literan, 1 liter kalau nggak salah, jadi gede dia. Nah kalau untuk yang dingin, nah yang seperti yang kiri itu, jadi cuman kayak gelas plastik, atasnya dikasih plastik yang dipres gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Atau bisa juga nanti kita bikin yang modelnya kunjung kayak pop es gitu loh, atasnya kayak lingkaran, setengah lingkaran gitu. Cuman sebenarnya sih ya, di realitanya brand ini tuh belum ada, yang hot tuh belum ada. Belum ada, dan makanannya juga belum ada gitu. Makanya mungkin kalau makanan kita juga masih belum bisa nampilin karena kita nggak tahu dia mau jual makanan apa, kan soon ya, masih apa namanya, belum. Cuman kalau untuk hotnya sih kayaknya bakal ada gitu. Makanya kita prepare sediain packagingnya juga untuk yang hot. Tuh, ada lagi kritik nentaran. Kritik aja Kalau lah. kalau logonya itu emang di rebranding, di redesign Bang? Enggak, itu asli dari Oh ya, dianya. ya. Oh iya. Dari dianya. Karena emang kita lihat dari logonya itu nggak ada unsur minimalis sama sekali. Oke lah minimalis, cuman kayak kita lihat tuh kayak ketidakaturan gitu, jenis fontnya, terus ada apinya gitu kan, dia kayak straight banget gitu. Jadi kayak cocok sama si logonya, makanya logo nggak kita rubah, sama ambience warna juga nggak akan kita rubah, tetap menggunakan biru dan oranye gitu. Overall sih desain mereka sih udah bagus bener, dan gue yakin dia emang yang bikin desain ini dia emang orang desain gitu. Cuma kita bikin sesuatu yang beda aja gitu, karena yang bagus tuh belum tentu menarik karena sama gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang beda gitu. Terlepas dari bagus apa enggaknya, yang penting beda dulu gitu. Jadi biar konsumen tuh ingat, oh ini tuh yang packagingnya Gravity Street Art itu loh gitu. Jadi ada bedanya lah. Gak cuma modal bagus Nggak doang. mainstream. Kayak Nggak mainstream. minum, haus. Iya. Sama semua kayaknya. Sama semua kan. Kayak template gitu ya sekarang ya. Itu dia. Jadi kita takutnya, wah ini mah download nih free pick nih atau nyontek Behance nih gitu kan. Jadi kan kebanyakan desainer kita tuh gitu, pengekor. Gak berani untuk munculin ngikutin sesuatu yang style. baru. Iya. Padahal sebenarnya kalau walaupun itu jelek tapi beda, itu unik gitu. Tapi sih menurut gue ya unik. Kayak nggak ada lagi yang mau nambah kritik, saran-saran atau dari kelompok tanya-tanya? kami cukup. Ya, dari Thank you, kami juga cukup. atas sarannya. Cukup. Oke, kalau sudah boleh ditutup Bang. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Ya kurang lebihnya
Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan kata-kata. Sekian, terima kasih. Boleh ditutup, Saudara Guru. Oke. Sekian dari kita 3 kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.